يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita mulai lagi, kita lanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim di bab ke-26 hadis ke-44. Itu bab la yuldaghul mu'minu min juhrin marratain. Bab seorang yang beriman tidak akan disengat dari sebuah lubang sebanyak 2 kali. Tidak terjerumus, tidak tersengat 2 kali. Hadis ke-44 dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim ini dimulai dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yuldaghul mu'minu min juhrin wahidin marratain. Seorang yang beriman tidak akan tersengat dari sebuah lubang sebanyak 2 kali. Taib, di sini la yuldagh min juhur. Ladagh itu catekan, sengatan. Seperti gigitan ular gitu dari lubang. Itu maksudnya. Walaupun kadang diterjemahkan tidak terjerumus ke lubang yang sama, kadang diterjemahkan begitu. Tapi aslinya yaitu tidak tersengat di lubang yang sama. Al-Qadhi Iyad rahimahullah berkata dalam menjelaskan arti kalimat ini, ada 2 riwayat. Yang pertama bermakna seorang mukmin yang terpuji adalah yang berakal. Seorang mukmin yang terpuji adalah yang berakal. Maksudnya berakal di sini bukan hanya sebatas mempunyai akal, karena manusia seluruhnya berakal, tapi menggunakan akalnya dengan mizan syariat yang benar, sehingga tidak lalai dan memahami tipuan yang mengakibatkan tertipu lagi. Ya, ini salah satu pendapat ya. Walaupun ada hadis lain yang menunjukkan bahwasanya orang mukmin itu seringkali ketipu. Saking mudahnya husnudzan sama orang. Itu ada hadis seperti itu. Walaupun Anda tidak bisa mendatangkan redaksi Arabnya. Makanya ada di antara ulama yang mengartikan tertipu di sini, tertipu urusan akhirat daripada urusan dunia. Ya, jadi tafsiran mungkin yang lebih sahih, seorang mukmin tidak tertipu dalam masalah akhirat 2 kali dalam masalah yang sama, di masalah keagamaan atau akhirat. Adapun tertipu dalam masalah dunia, maka ini tidak mengenal mukmin atau bukan. Karena kadangkala tertipu masalah dunia itu kadangkala karakter kemanusiaan. Karena karakter manusianya memang polos.
Ya. Bukan karena dia kurang iman, bukan. Tapi karena dia mudah husnudzan pada orang, mudah iba pada orang, ringan tangan untuk bersedekah pada orang. Coba kalau kita perhatikan sekarang, banyak yang meminta-minta dengan versi ini, versi itu. Ya. Misal juga di masa dunia handphone misalnya kena phishing misalnya. Phishing itu apa Indonesianya? Phishing itu disadap gitu ya. Jadi handphonenya kena, HP-nya kena sadap gitu. Secara komplit. Jadi ada pihak yang berhasil masuk ke HP kita dan naudzubillah min dzalik ya. Terus kemudian bisa mengorek nomor-nomor handphone atau nomor password e-banking dan semisal, membobolnya. Ada beberapa orang tua yang terkena gitu. Karena masa SMS-nya ada SMS, terus hadiah dapat door prize, dapat ini, dah. Silakan klik link ini. Kalau untuk yang muda-mudi itu insya Allah tahu, ini jangan. Ya, bahkan di WhatsApp juga kadang gitu. Ya, invitation, wedding invitation, ya apa namanya? Apa Indonesia wedding invitation? Undangan akad pernikahan, terus klik, ternyata yang diklik aplikasi APK gitu, akhirnya kena, ya tertipu di situ. Ya berapa orang tua yang mungkin agak gaptek gitu, nggak update masalah ini. Ya gimana mau update, orang main handphone aja harus layarnya itu gambarnya terang maksimal. Terus habis itu kacamata kayak gini kok baca gini. Kalau agak jauh kayak gini bacanya. Jadi apa-apa urusan di SMS, penipuan itu kadang-kadang kena itu. Apakah nih orang tuh nggak punya iman? Karena ketipu terus? Enggak, bukan masalah iman ini. Justru karena imannya, karena polosnya dia, karena husnudzon dia pada orang, gampang ketipu. Ya, walaupun saya sebaiknya tidak begitu ya. Sebaiknya belajar ya. Nah, jadi di sini pendapat yang lebih sahih wallahu alam. Seorang mukmin tidak tertipu dalam urusan agama atau akhiratnya dua kali dalam tema yang sama atau dalam konteks yang serupa. Ya. Arti lain dari kalimat ini adalah seorang mukmin tidak akan tersengat dari sebuah lubang. Itu jangan seorang mukmin lalai, karena hidup ini penuh sengatan, jemaah. Hidup ini penuh sengatan. Jadi la yuldaghul mu'min min juhrin wahidin marratain, la yuldagh ladagh. Itu kan ibarat ada lubang dan di situ ada ular. Dan ular ini kan kalau ada orang mungkin masukin tangan di situ atau lewat situ, itu bisa nyatek gitu bahasa kita. Cek. Nah, ini ladak namanya. Berarti kalau ente tahu di situ lubang ada ularnya dan ente pernah kecatek, ya jangan dekat-dekat situ, gitu masalahnya. Nah, kalau ente kita pernah kena getahnya dalam masalah pelanggaran agama dalam masalah itu, maka jangan lagi gitu. Jangan sampai kena lagi gitu. Itu maknanya. Adapun sebab ucapan Rasulullah SAW ini adalah tatkala Nabi SAW menawan seorang penyair yang memusuhi Islam, yaitu Abu Izzah pada perang Badar, ditawan. Beliau membebaskannya dengan perjanjian dia tidak akan membuat syair-syair yang memusuhi Islam. Maka dia pun kembali ke kaumnya dan di sana dia memusuhi Islam kembali. Lalu tatkala dia tertawan oleh Nabi SAW, dia meminta agar dikasihi dilepaskan, maka Nabi pun berkata, orang beriman tidak akan kena catek dua kali dalam satu lubang. Jadi ini seolah kaedah, seolah masal, seolah kata mutiara juga. Tapi ini bersifat nabawi, ya. Ya ini untuk kehidupan kita gitu loh. Kalau kita udah pernah ketipu dalam masalah agama oleh dia, ya. Tadi kita percaya, maka next time kita nggak usah pakai lagi gitu. Kita nggak usah pakai lagi. Baik, bagaimana dengan masalah hutang? Bagaimana dengan masalah hutang? Apakah bisa kita terapkan hal ini? Itu fulan ngutang sama kita, nggak bayar.
Kita tagih, ngamuk dia. Next time dia menguntang lagi, kita kasih nggak? Enggak. Ya, kenapa enggak? Enggak, anak afwan enggak mau kejebak lagi sama antum. Kecuali kalau emang antum ada uzur, gitu kan ya? Kalau yang mau berhutang ada uzur dan dia menyatakan uzurnya, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita janji sama, misalnya kita hutang sama orang, hutang 10 juta, anak akan bayar 500 ribu atau berapalah gitu per bulan. Tepati janji itu. Ya. Jangan penghutang bilang udah terserah antum bayar kapan terserah. Jangan bukan terserah. Ila ajalim musamma kata Allah Azza wa Jalla, itu dengan ajal yang dengan tenggat waktu yang ditentukan. Dari awal hutang itu udah ketahuan kapan antum mau bayar, nyicilnya berapa, tunai atau enggak itu harus ketahuan dulu dari awal. Tiap bulan dicicil. Dan kalau belum bisa bayar di bulan tertentu belum bisa bayar, jazakallahu khair. Belum bisa bayar maka ngomong ke pemilik hutang. Ngomong, afwan bulan ini banyak bayaran, anak harus bayar anak-anak dan seterusnya. Anak belum bisa afwan. Tolong maafkan Anda, mungkin insya Allah bulan depan insya Allah bayar. Walaupun gak bisa double tapi bulan depan anak insya Allah bayar. Itu, dan dianjurkan pemilik hutang ini untuk mentajawuz atau melonggarkan perkara. Oh iya nggak apa-apa, alhamdulillah kalau antum ngomong kayak gitu anak kan enak jadi nggak seuzon kan gitu. Nah nanti ketika ini orang berhutang masih berhutang, cuman kemudian bilang afwan pak, anak benar-benar lagi kekurangan. Ini ada misal ke rumah sakit atau apa, anak butuh uang lagi pak 5 juta, afwan banget pak. Antum punya, antum kasih nggak pak? Antum hutangi ya? Ayo pak, hutangi, nggak apa-apa. Dia nipu nggak? Nggak nipu. Ya. Apakah dia seperti sengatan lubang itu? Sengatan lubang? Enggak, karena dia tidak ada maksud untuk menipu sama sekali. Dia menyatakan saya nggak bisa bulan ini, bulan depan minta utang lagi. Maka ini kalau emang beruzur nggak masalah. Ini bukan nggak masuk dalam hadis ini. Beda kalau misalnya memang dia muqassir, dia meremehkan hutang. Ya, dia meremehkan hutang. Maka yang seperti ini jangan kita utangin lagi kecuali kalau dia betul-betul punya itikat baik. Ya. Tapi kemudian kita lanjut dengan penjelasan lain ya insyaallah. Al-ladgh itu makna di sini ad-darar. Al-khida'. Ad-darar mahar bahaya. Tidak, seorang mukmin jangan terkena mahar bahaya keagamaan di tema yang sama. Al-khida', jangan terperdaya dalam masalah agama di tema yang sama. Dari guru yang sama misalnya. Ditipu dalam masalah hukum dan gurunya pun tahu bahwasanya itu haram tapi gurunya tetap bilang halal. Ya. Taib al-juhr itu lubang. Ya. Juhr itu lubang. Yang mana lubang ini ketika disebut juhr maka itu adalah al-makan alladhi yatakhabba atau yakhtabi fihi dharar, yaitu tempat atau area atau tempat lubang yang ada mara bahaya bersembunyi di situ. Entah itu kalajengking, ular atau lainnya. Maka itu juhur, lubang binatang yang berbahaya. Taib. Di antara faedah hadis ini, yang pertama, wajib atas seorang mukmin untuk waspada dalam bermuamalah. Ya, waspada dalam bermuamalah. Bismillah. Muamalah ini muamalah di sana dua. Imma interaksi, imma transaksi. Ya. Seorang mukmin hendaklah waspada dalam bermuamalah. Yakni berinteraksi sosial dan bertransaksi. Itu muamalah itu dua itu. Kalau antum lihat fikih muamalat berarti transaksi bukan interaksi. Ya. Muamalah terhadap insan berarti ini interaksi. Interaksi di sini pergaulan sosial. Harus hati-hati. Nah,
Berguru itu muamalah. Bukan, berguru itu masuk interaksi, bukan transaksi. Berguru perlu hati-hati. Berteman perlu hati-hati. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ma'a dini khalilih. Al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung pada agama temannya. Agama orang paling dia cintai itu. Seperti apa? Maka hendaklah dia melihat agama orang yang dia selama ini dia deketin dan cintain. Sahabatin. Dia lihat ya. Karena di situ ada interaksi. Dan dia harus hati-hati dalam berinteraksi ini. Kepada siapa dia bicara. Dengan siapa dia berteman. Kalau pernah dia terjerumus dalam narkoba karena salah pergaulan, besok jangan lagi. Gitu. Ya. Ini dalam urusan interaksi sosial bagian muamalah. Muamalah lainnya itu transaksi. Akad. Yaitu jual beli, simpan pinjam, simpan pinjam, apa namanya? Ya, pinjam meminjam, utang piutang. Transaksi. Betul, transaksi membutuhkan interaksi biasanya, tapi nggak semua. Karena ada transaksi virtual account seperti di marketplace. Ya. Itu kan transaksi juga. Antum kalau misalnya belanja di suatu marketplace, ada seller di situ, ya, kan biasanya antum akan melihat ke reviewnya, item-itemnya udah dibeli berapa gitu, ya itu kan dilihat. Demi apa? Menjaga supaya kita nggak ketipu. Taib. Kemudian kita beli, ternyata kita kurang waspada dalam melihat review-reviewnya, ternyata itu review dari akun-akun bodong, akun palsu. Maka kemudian kita ketipu juga akhirnya. Apakah besok kita akan gitu lagi? Janganlah. Ini padahal hanya masalah apa? Muamalah transaksi akad. Ya. Jadi mukmin, seorang beriman, waspada. Dia belajar dari apa yang sudah-sudah. Belajar dari apa yang telah berlalu. Kemudian di antara faedah dari hadis ini yaitu at-ta'allum minal akhta, belajar dari kesalahan. Bukan aib seorang muslim punya salah. Tapi aib jika dia bertamadi dengan kesalahan itu, jika dia mendekam di kesalahan itu. Ya, hendaknya seorang mukmin apa? Mempelajari kesalahan-kesalahan lampaunya sehingga dia mendapatkan faedah-faedah untuk masa depannya. Ya. Jadi di antara faedah berarti at-ta'allum minal akhta, yaitu belajar dari kesalahan. Kemudian di antara faedah di antara misal mempraktikkan hadis ini dalam kehidupan, yaitu dalam masalah tadi muamalah, baik interaksi sosial maupun transaksi. Kemudian dalam pengambilan keputusan. Contoh lain dalam ittikhad qararat atau taqdirat, pengambilan keputusan, baik keputusan pribadi, keputusan keluarga, atau Pak RT keputusan RT, atau DKM keputusan DKM. Maka belajar dari yang sudah-sudah. Kalau misalnya kalau donasi atau kotak amal pakai kiris, itu ternyata ada sindikat tertentu yang di daerah ini yang mengubah kiris itu kadang-kadang nggak aman. Misalnya kayak pernah kan terjadi Blok M Square kalau nggak salah berapa waktu lalu. Ya udah jangan pakai kiris dah, yang mau sedekah aja langsung pakai kotak amal kalau pakai kiris. Untuk menghindari apa? Penyalahgunaan, karena itu telah terjadi. Maka jangan terjatuh di lubang yang sama atau tercatek dari lubang yang sama. Jadi keputusan itu jangan sampai keputusan tersebut mendapatkan kerugian yang sebelumnya telah terjadi. Ya, juga dalam investasi.
Ya. Di antara permisalan untuk hadis ini adalah investasi. Jangan investasi terhadap orang yang tidak dipercaya. Atau yang pernah antum alami dia nggak bisa dipercaya. Atau bahkan sebelum antum invest ke dia, teliti dulu orangnya nih. Ya. Betapa banyaknya investasi bodong. Kabur orangnya. Atau pendataan dan auditingnya ngawur. Ngakunya omset berkurang padahal dimakan oleh dia. Maka hati-hatilah masalah ini. Ini pelajaran kehidupan jemaah sekalian dari Nabi SAW. Kemudian hadis atau bab berikutnya, babun fil waswasati minal iman. Bab masalah waswas itu bagian dari keimanan. Ya, jadi dalam masalah waswas terdapat keimanan. Ternyata tidak semua waswas itu dari syaitan. Memang benar kata Allah Azza wa Jalla awalnya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Waswas al-khannas, al-waswas yaitu bisikan-bisikan. Tapi di sini waswas ini maksudnya adalah suara bisikan keimanan. Lihat di sini. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ja'a nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada beberapa manusia, orang-orang dari sahabat Nabi alaihi wasallam datang kepada beliau, fa sa'aluhu, maka orang-orang itu sahabat-sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW, "Inna najdu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bih." Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mendapati pada jiwa kami ini sesuatu yang besar untuk dibicarakan oleh seorang dari antara kami. Ya. Maka kata Nabi SAW, "Qad wajadtumuhu?" Apa itu ada di hati kalian? Qalu na'am. Iya ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, "Dzaka sharihul iman." Itulah murninya keimanan. Baik. Di sini lihat sebagian ulama mereka menerangkan tentang tafsir ucapan Nabi SAW ini. Sesungguhnya seseorang manusia terkadang diberi keraguan dan was-was oleh syaitan dalam hatinya, yang sulit untuk diucapkan karena besarnya keburukan was-was tersebut, hingga seolah-olah jatuhnya dia dan langit adalah lebih ringan daripada dia mengucapkannya. Maka pengingkaran seorang hamba terhadap was-was ini dan perlawanannya terhadap was-was itu merupakan kemurnian keimanan, karena keimanannya benar kepada Allah Zat yang Maha Mulia. Apa maksud dari hadis ini? Maksudnya gimana? Syaitan menyerang dengan was-was, betul. Was-was ini negatif. Bisikan syaitan untuk keraguan, ketidakpercayaan kepada Allah. Namun orang yang diwaswasin oleh syaitan ini, dia enggak mau mengucapkan apa yang ada di pikirannya dari bisikan-bisikan itu. Saking merasa ini mengkhawatirkan ini pikiran ini. Saya mau menutupnya, saya mau menghilangkannya, saya enggak mau mengucapkannya. Maka kata Nabi SAW, waqad wajadtumuh, kalian mendapati waswas seperti itu di hati kalian? Iya Rasulullah. Dzalika sharihul iman. Itu adalah iman yang strict, murni, nyata. Apa adanya iman itu. Kaif? Gimana? Pak gini, antum punya baju putih. Putih, pure putih. Tanpa ada noda misalnya. Suatu ketika antum dapati udah diserika namun terkena serpihan kayu yang ada di lemari misal. Dan ternyata serpihan tersebut agak lembab dan berefek ke bercak-bercak di bagian mana di baju putih itu. Serak nggak kalau antum pakai itu keluar buat Jumatan? Enggak serak Pak. Karena apa? Ada kotoran. Seandainya bajunya warna coklat atau warna lain yang mungkin apalagi batik yang nggak seberapa kelihatan, kotoran itu antum masih pede untuk Jumatan dengan itu. Tapi kalau ada bercak gitu, orang pasti akan melihat, loh ada bercak. Ya. Sehingga ketika antum mau ngeluarin baju itu karena ada bercaknya mau pakai, antum nggak usah lah, nanti nggak enak, citranya jelek lah. Maka antum pakai yang lain. Nah,
Ini hanya kiasan semata, bukan maksud dari hadis, tetapi ini hanya metafora dan kiasan. Ya. Orang yang putih, bersih dan murni imannya, ada kotoran sedikit dan was-was sedikit, itu anggap itu musibah bagi dia. Sehingga dia tuh nggak mau mengeluarkan was-was tersebut dan menampakkannya ke orang. Dia berusaha untuk menguburnya. Begitu ya, kawan. Kadang ada pikiran, misal terkena musibah. Ya. Syaitan menghembuskan di pikiran kita, tuh Allah itu benci sama antum. Allah tuh nggak ridho sama antum. Makanya antum dikasih kayak gini. Antum tuh sebenarnya dilaknat oleh Allah dan seterusnya. Wah, dibisikin oleh syaitan, diprovokasi. Ya. Antum harus balas, jangan diam aja. Nih kunci keywordnya kata setan, disebutin. Setannya ini juga AI juga dia pintar untuk memberikan kisi-kisi. Nih saya kasih nih 1, poin 2, ini cara gini. Wah setan ini memang benar setan nih. Ya. Yang mana dia tinggal ngomong kayak gitu, tinggal ucapin, tinggal lakuin, praktekin, tapi ya ta'azam. Dia menganggap ini perkara besar ini, kalau misalnya saya keluarin, urusan malah makin berabe. Bukan solusi yang didapat. Maka ini adalah bagian dari keimanan. Ya, ini adalah keimanan. Kadang masalah mimpi kayak gitu, Pak. Mimpi sesuatu yang di situ ada suudzon sama orang yang sebenarnya nggak ada salah gitu loh. Syaitan ingin mengadu domba, kadang-kadang gitu, kadang-kadang mimpi itu benar, tapi ini model yang mimpi ini nggak ada, ya ujuk-ujuk lah tiba-tiba ada mimpi kayak gitu. Padahal orang yang dimimpikan itu nggak bersalah, tapi syaitan ingin memframing orang itu misalnya. Gak mungkin deh kayak gitu di dalam hati. Aduh, gak mungkin, tapi kok dimimpiin gitu? Gak mungkin. Maka kalau kita keluarkan, padahal kita nggak tahu, nggak punya bukti, suudzon jadinya, terus terganggu diri kita karena suudzon. Kalau ketemu sama dia berpapasan di jalan, akhirnya kemudian berubah. Ini kalau saya tampilkan cerita mimpi saya, atau saya refleksikan mimpi saya di ketidakenakan hati saya kepada orang itu, ini bakal besar. Udahlah, saya lupain aja lah. Nah, ini iman. Kecuali kalau emang ada buktinya bahwa dia melakukan itu misalnya, dan terbawa ke mimpi misalnya, maka ini beda. Ya. Baik, oleh karena itu hendaknya seseorang mengucapkan sesuatu atau dia bersikap atau membuat keputusan, dia lihat itu was-was bukan. Itu bisikan syaitan bukan. Apalagi kalau itu kaitannya dengan kesyirikan. Oke, ketika ada sahabat-sahabat, Nabi SAW mengatakan, jika ada di hatimu pertanyaan, siapa yang mencipta langit? Siapa yang mencipta bumi? Allah. Kamu jawab Allah. Siapa yang mencipta langit? Allah. Kalau sampai di ending pertanyaannya adalah siapa yang menciptakan Allah, kalau gitu, maka katakanlah a'udzubillahi amantu billah. Saya beriman kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Case close langsung. Jangan diteruskan. Itu was-was. Jangan diteruskan pertanyaan itu atau di forward ke orang lain. Yang mana ternyata orang lain juga sama-sama ragunya. Ateis ketemunya. Ya. Terus kemudian malah dia chat pada orang barat misalnya, atau chat pada akun kreasi dari AI misalnya. I have a question, saya punya pertanyaan. I have a dream. I had a dream, saya tadi bermimpi. Mimpi saya begini, diceritain. Siapa yang menciptakan Allah? Ternyata chat AI-nya ini terprogram tidak beragama gitu loh. Jadi akhirnya apa yang dibawa? Mimpimu benar. Tidak ada bukti dan evidence bahwasanya
uh, tidak ada bukti bahwasanya Allah berdiri sendiri, melainkan pasti segala sesuatu ada penciptanya, dan termasuk Allah itu sendiri. Bisa aja kayak gitu, bukan mustahil. Karena ada beberapa aplikasi yang termasuk aplikasi AI, yang di aplikasi tersebut itu ada di dalamnya ribuan atau mungkin ratusan ribu account kreasi dari AI atau dari user. Dan masing-masing akun itu punya karakter beda masing-masing. Ada yang ateis, ada yang ini, dan seterusnya. Tergantung. Nah, orang ini bermimpi gitu, kemudian dia minta tafsiran mimpi di AI, yang mana ternyata dia dapatnya akun yang tidak religius, tidak percaya Tuhan. Akhirnya sesat. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ya, itu sarihul iman. Ternyata keraguan akan syubhat di qalbu sehingga tidak berani untuk melanjutkannya, itu termasuk iman. Termasuk iman. Bismillah. Bisa jadi ini di kalangan pengajian misalnya, ikhwan, sekarang ustadz banyak, ikhwan. Banyak bejubel, ngantri. Misalnya Jabodetabek aja, yang populer udah banyak. Sementara setiap tahun berdatangan ustadz-ustadz baru. Memang masih banyak yang butuh kajian dari luar. Ini betul, masih banyak. Masih yang pengen ada kajian-kajian sunnah terutama. Ustadz-ustadz baru dari Madinah, lulusan Libya, lulusan ini, lulusan itu, banyak. Ustadz-ustadz muda sekarang, ini suatu thoughtful, ya, suatu pemikiran Anda yang mungkin nggak semua orang sama pemikiran sama Anda, tapi ini suatu insight yang harap-harap dicermati, Pak. Usia-usia dai yang bisa dibilang sudah lama berdakwah, itu rata-rata rentang antara 30 ke atas sampai tidak ada limit 60-70 gitu. Semakin tua berarti semakin pengalaman, selama sudah ada rekam jejaknya memang pengalaman dalam berdakwah. Namanya berdakwah, majlis-majlis umum seperti ini membutuhkan experience, pengalaman, menangani jemaah, melatih skill berbicara, dan menutrisi keilmuan yang lebih. Setiap harinya murojaah, setiap harinya belajar, dan seterusnya. Kalau kita lihat ustadz-ustadz yang populer, itu rata-rata rentang 35 sampai seterusnya gitu loh. Untuk sekarang nih ya. Karena euforia kajian sunnah itu, Jabodetabek itu mulai mencuat 2010 kemari. Ustadz-ustadz yang baru dakwah di Jabodetabek 2010 atau 2011, sekarang usia mungkin udah 40 sekian. Ya. Atau udah cukup mapan kedewasaannya dan keilmuannya dan pengalamannya. Nah, ketika ini banyak berjejer asatidzah yang memang sudah memiliki kemapanan usia, kematangan ilmu dan semisalnya, ya, dan bukan termasuk Anda mungkin karena Anda masih rendah, insyaallah, wallahu alam. Tapi kemudian hadirkan tiap tahun ada generasi baru yang masuk, yang sekarang mereka susah untuk masuk, ngisi-ngisikan di mana susah, ngisi khutbah di mana susah. Kenapa begitu? Karena sudah terkalahkan oleh pesaing yang lebih awal, yaitu para asatidzah yang lebih lama. Gitu Pak ya. Dan DKM atau panitia juga lebih memilih ke dai-dai yang sudah bertahun-tahun berdakwah di daerahnya. Tentu ya itu preferensi yang pemilihan yang memang cocok, tepat memang gitu. Nah,
Ada beberapa dai muda sekarang yang mungkin segmennya buat anak muda, Gen Z dan semisalnya. Baru mulai ini dai muda nih lebih mengunggulkan, insya Allah sih secara salaf manhaj salaf, tapi lebih mengunggulkan apa? Pernak-pernik dalam berdakwah, bukan betul-betul membuat audiens itu berilmu benar-benar gitu. Apa maksudnya? Yakni lebih mengedepankan gantengnya wajah dan tebar pesona di mana-mana, foto di mana-mana dan seterusnya. Apa tujuannya sini? Untuk menarik minat konsumen atau audiens yang muda-mudi, karena mereka sekarang lebih suka dengan tampang-tampang dibandingkan mapan-mapan. Karena untuk bisa mapan ilmu gampang lah, udah ada internet lah. Kita butuh retorika, kita butuh ustadz yang good looking dan enak dipandang. Ini banyak terjadi sekarang, makanya di majlis-majlis dai-dai tua, anak-anak muda itu jarang. Anak-anak muda itu jarang, karena udah pahit ustadz. Pahit, subhanallah. Ya, udah pahit, nggak manis deh, nggak kinyis-kinyis. Ya. Oke, ketika ada ini melihat ada soal ini siapa nih? Masya Allah ini Fulan, gantengnya Masya Allah. Sampai di YouTube itu nama Fulan, Ustadz Fulan ini, kita kayak nulis nama orang di search YouTube, Ustadz Fulan. Ada sugesti ini kan, sugesti words gitu kan? Apa ya? Di kata pencarian itu kan ada, kalau kita buka kolik apa gitu nanti kan ada tambahan mau yang mana gitu kan? Ustadz Fulan, ada pertanyaan, sudah menikah atau belum? Ustadz Fulan ganteng banget. Aduh. Ya Allah. Ya. Dan ini include diantara seorang ustadz yang sunnah. Tapi ya Anda enggak mengatakan ustadz ini salah total, bukan. Tapi ya, tentu ada konsep yang salah, yaitu apa? Mengedepankan pernak-pernik dalam dakwah, bukan inti dari dakwahnya itu sendiri. Ya. Kayak enggak setuju dengan masalah motor gede, moge dan seterusnya, itu malah lebih dominan pernak-pernik ya, bukan dari inti ilmunya. Kemudian poster-poster kajian yang mengikuti perkembangan zaman sekarang, tapi versi yang seperti pemusik, seperti ini, seperti itu enggak banget deh, jangan deh. Karena itu mengaburkan orang. Memang banyak orang berminat, tapi kita itu bukan supaya orang banyak minat sebenarnya. Jangan sampai dikaburkan minat orang, dikaburkan ke masalah dunia atau pernak-pernik. Ilmu kemudian terasa tidak manis karena mereka mengharapkan seolah-olah ilmu majelis ilmu ini sama seperti yang mereka bayangkan. Kita akan mengatakan sesuatu yang manis dan pahit. Adapun kalau kita kebanyakan pernak-pernik, kita hanya akan mengatakan yang manis-manis saja. Enggak, Ahlus Sunnah itu yang manis dikatakan, yang pahit dikatakan. Bukan yang manis-manis saja. Ya. Nah, apa kaitannya dengan ini? Yaitu sesuatu menjadi was-was dan semisalnya. Ketika kita merasa was-was akan suatu dai misalnya, was-was nih, ini saya ikut atau enggak, dia syubhat atau enggak. Memang was-was seringkali dari syaitan, tetapi ada kalanya ini bukan was-was yang negatif atau buruk, melainkan ini was-was bahasa Indonesia, lebih ke taraddud, ragu-ragu ya. Karena apa? Ada qarinah, ada indikasi. Saya itu datang ke majelis ilmu karena ini ustadz menarik, karena dia ganteng. Mungkin kalau akhwat itu masih agak normal lah ngomong gitu. Tapi kalau ikhwan yang ngomong kayak gitu, itu kayaknya muntah lah kita dong. Apa antum memang mau nyari apa dari ustadz itu? Ya.
Kemudian, pernah nggak antum was-was? Was-was di sini artinya ragu. Ketika antum mau datang kajian hanya karena itu rame seru kayaknya. Ayo. Atau antum datang kajian karena nanti habis Isya insya Allah makan bakso. Wah. Apa tujuannya itu? Apa tujuannya itu? Ubah tujuannya, ikhwan. Ya. Karena apa? Karena porsi bakso yang antum makan lebih sedikit daripada anak. Hah? Benar gak? Kalau cuma tujuan makanan, ntar pas nggak ada makanan mungkin kecewa. Ya nggak ada makanan. Padahal di sini gua nyari makanan. Ya. Coba periksa masing-masing kolbu. Ketika ternyata ada keraguan, saya hadir karena apa ya? Hadir nggak ya? Hadir nggak ya? Taradud. Di sini ada was-was atau bimbang. Mempertimbangkan di sini niatannya benar atau enggak, maka ini termasuk bagian dari keimanan. Namun jika dia berhasil mengalahkan niatan duniawinya dan niatan akhiratnya menang, langsung lakukan. Jangan tunggu berubah pikiran. Kalahkan itu niatan dunia, langsung niatan akhirat. Akhirnya kayak contoh tadi, itu kajian tabligh akbar, rame. Pikir, saya itu mau ke sana karena ramenya atau karena ilmunya, ragu dia. Tapi kemudian tancapkan niat karena ilmunya, bismillah, yuk. Jalan langsung, gak usah ragu lagi. Jalan langsung, kalahkan was-was itu. Imannya yang lebih ditinggikan. Begitu jemaah sekalian. Ya. Tadi dalam beramal soleh, syaitan kadang-kadang menimbulkan was-was. Menimbulkan was-was. Ragu, ini saya hadir nggak ya? Hadir nggak ya? Apa ya benefitnya? Kalau sudah suruh enggak, bismillah, hadir. Kalau memang itu baik, niatannya insya Allah benar, hadir, bismillah. Begitu. Baik. Kemudian yang berikutnya bab 28. Bab dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Akbarul kabair asyirku billah. Sebesar-besar dosa besar adalah berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini hadis Abdurrahman bin Abi Bakrah, Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya. Qal kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita saat itu bersama Rasulullah SAW. Beliau berkata, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Inginkah kalian aku beritahukan 3 dosa yang paling besar? Atau ya, salasan, 3 kali. Ya, di sini bukan tiga dosa besar, tapi sebenarnya ala unabbiukum bi akbaril kabair. 3 kali beliau mengucapkan itu. Yang pertama, al-israku billah. Berbuat syirik pada Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain. Durhaka pada kedua orang tua. Yang ketiga, syahadatuz zur au qauluz zur. Yang ketiga, persaksian palsu atau ucapan dusta. Dan sebelumnya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW muttakian fajalas. Sebelum mengatakan yang ketiga ini, Rasulullah SAW berbicara sambil bersandar. Fajalasa, lalu beliau duduk. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Beliau ulangin terus yang nomor 3 itu sampai kami berkata laitahu sakata, seandainya saja beliau diam atau berhenti. Beliau menyebutkan di sana 3 dosa, paling besarnya dosa besar. 3 ini. Azan Pak itu sih. Udah mulai azan belum? Hah? Itu udah azan? Atau kita azan sekarang? Udah masuk belum waktunya? Ya kita azan dulu insya Allah. Tapi di sini 2 menit lagi. Ya. Ini beda-beda ini waktu Pulau Gebang sama Cakung. Tapi itu dari mana ya Pak? Emang biasa. Itu fastabiqul khairat apa gimana itu orang? Ya udahlah kalau gitu kita tunggu azan kayak 1 menit doang ini. Ya tiga dosa lagi, 3 dosa tadi. Yang pertama syirik kepada Allah, kemudian berdoa kepada orang tua, dan yang ketiga syahadatuz zur atau qauluz zur. Syahadatuz zur atau qauluz zur yaitu
persaksian palsu atau ucapan dusta. Nanti insyaallah kita lanjut setelah adzan insyaallah taala. Syahadatuz zur. Kemudian kita lanjutkan insyaallah. Yang pertama, dosa paling besar pertama. Dan ini paling besar dosa, al-isyraku billah, paling besar dosa. Berbuat syirik pada Allah taala, baik syirik besar dan syirik kecil, terutama syirik besar. Sebesar-besar dosa besar. Yang kata Allah taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah taala tidak mengampuni dosa syirik. Yaitu kalau pelakunya wafat dalam keadaan masih berdosa syirik besar, maka tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla di hari akhir nanti. Enggak ada ampunan. Dia keluar dari Islam. Adapun syirik kecil, maka sebagian ulama mengatakan ini masih mungkin diampuni, tapi mungkin juga diazab dengannya. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini permasalahan yang sangat-sangat berat. Ada seorang syekh ditanya tentang tafsir mimpi. Ada seorang syekh ditanya tentang tafsir mimpi. Tapi Anda nggak tahu nama syekh ini siapa. Ditanya, ya syekh, Ana kapan gitu bermimpi, di dalam mimpi itu ada laba-laba. Ada laba-laba. Maka syekh itu kemudian berkata, Allah Ta'ala berfirman, wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah rumah siapa? Rumah apa, Pak? Laba-laba. Kadang Barat tuh ingin menjadikan ayat propaganda yang bertentangan dengan ayat ini gitu loh. Bahwa saya rumah paling kuat adalah rumah laba-laba. Mungkin maksud dari saintis ini adalah kalau laba-laba satu benang itu dikali lipatkan sampai banyak banget, ya mungkin kuat gitu, mungkin. Sehingga bisa menjerat siapapun walaupun manusia. Mungkin gitu maksudnya. Tapi tetap kita kembali ke firman Allah aja. Rumah laba-laba itu rumah paling lemah. Auhanal buyuti. Selemah-lemah rumah adalah rumah laba-laba. Jadi sarang gonggo, ya, spider web gitu, khuyutul ankabut namanya. Itu lemah. Allah yang menyatakan begitu. Penciptanya sendiri yang ngomong kayak gitu loh. Maka beliau menafsirkan, kalau antum melihat atau bermimpi laba-laba atau dan sarang gonggok, sarang laba-laba, maka itu ada kemungkinan bahwasanya ada seorang yang menzahirkan cinta sama antum padahal dia benci sekali sama antum. Ya. Dan dia akan memberi makar buat antum. Tapi di sini mimpinya enggak disengat laba-laba, enggak. Berarti makar tersebut lemah. Karena seolah-olah memiliki bisa atau racun, tapi lemah. Karena laba-laba itu sarangnya lemah. Dan juga makhluk yang termasuk lemah laba-laba itu. Memang menjijikan tapi lemah. Ya. Nah, seperti ada makir di rumah antum atau keluarga antum atau orang terdekat antum, siapa pokoknya ada makir. Makir itu orang yang bakal membuat makar sama antum, bakal memperdaya antum dan kelihatannya dia mencintai antum padahal enggak, di balik layar dia itu menikam antum gitu. Ya. Maka saya nasihati gitu sih itu. Agar antum faltahdar, waspada, hati-hati gitu. Hati-hati dengan adanya seperti ini, harus waspada. Dan mungkin antum tahu siapa orangnya. Gitu tuh. Mungkin antum tahu siapa orangnya. Dan saya wasiatkan antum untuk telepon ibu antum dan mintakan doa. Antum beristighfar, telepon ibu antum.
dan mintakan doa selamat buat antum. Syuf. Apa koneksinya sama ini? Nah. Gini loh jemaah. Kenapa Syekh ini kok langsung mengaitkan minta doa sama ibu antum? Nah. Anak itu mau sampai umur berapa? Orang tua yang masih hidup, tetap aja dia anak gitu kan. Dia ada permasalahan keluarga, ada permasalahan itu ke orang tua gitu. Maksudnya permasalahan keluarga yang memang orang tua nggak perlu ikut campur. Tapi kok dia ada solusinya, cari solusi ke siapa? Ke orang tua yang sayang sama dia. Gitu kan? Nah, sekarang bagaimana kalau seseorang udah berkeluarga, dia durhaka sama orang tuanya? Coba. Nah, enak gak urusan rumah tangganya? Nggak bakal enak wallahi. Nggak bakal enak. Nggak ada rumah tangga yang enak dengan durhaka sama orang tua. Nggak ada. Durhaka sama orang tua. Nanti semakin suka menafkahi orang tua, semakin suka silaturahmi orang tua. Oke, insya Allah akan baik. Hanya saja orang tuanya juga jangan menghancurkan rumah tangga anaknya gitu loh. Masing-masing harus tahu posisinya. Tapi maksud Anda di sini adalah uququl walidain itu kenapa kok bisa termasuk dosa paling besar? Ya, tentu karena orang tua lah yang menjadi sebab kita ada mendapatkan nikmat dunia ini, sebabnya adalah orang tua dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan sejelek-jelek kehidupan seorang Bani Adam adalah ketika dia durhaka sama orang tuanya. Itu serendah-rendah, titik rendah tuh. Setelah masalah syirik billah. Kemudian yang ketiga, syahadatuz zur, persaksian palsu. Jadi ketika yang kedua selesai, Rasulullah SAW kemudian sandaran gini, terus duduk dan kayak ada sesuatu yang berat gitu. Kemudian beliau bilang, wa qaulu zur, wa syahadatu zur, perkataan dusta dan syahadatu zur, persaksian dusta. Ya. Perkataan dusta jelas. Lalu persaksian dusta itu apa? Yaitu as-syahadatu bil kadhibi wal batil. Mengaku bersaksi akan sesuatu padahal bohong, atau mempersaksikan sesuatu menjadi saksi atas kebatilan, yaitu untuk membela kebatilan. Maka ini min akbaril kabair. Hati-hati. Saksi-saksi di pengadilan itu sebagiannya sewaan. Nauzubillah min dzalik. Sebagiannya sewaan. Bahkan ada, bukan ada sebenarnya. Ini banyak pengacara yang ngomong ke kliennya, "Adah, kamu kan gak punya saksi, udah ya, saya punya nih berapa saksi." Lah, siapa? Ya bisa, pakai bisa, nanti yang penting antum kasih aja 100.000. Subhanallah. Dikira 100.000 itu bisa membayar kita tempat di neraka, itu yang mana? Yang mana kenapa saksi palsu itu berat dalam Islam? Termasuk di antara the biggest, the top high rankings of sins, big sins gitu. Li'annaha yutawassalu biha ila itlafin nusfusi wal amwal. Karena saksi palsu ini, persaksian palsu itu bisa menjurus kepada penghancuran nyawa orang, perusakan nyawa orang, perusakan psikologis orang juga bisa. Apalagi kalau saksi ini dia sudah biasa jadi saksi pengadilan. Kan namanya jadi saksi pengadilan tuh nggak semudah itu, Pak. Antum ngambil tukang ojek jadi saksi, nggak mau. Langsung gemeter dia. Saksi senior dong. Anak buah pengacara misalnya. Karena udah pinter dia, udah tahu lah arahnya dia oleh hakim, udah diajarin sama pengacara misalnya. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Itu bisa menghancurkan psikologis orang misalnya, atau al-amwal, bisa menghilangkan sebagian hak harta orang gara-gara saksi palsu ini. Dan bisa juga wa tahlili ma harramallah, bisa juga menghalalkan apa yang Allah haramkan. Bisa menjurus ke situ nanti, atau tahrim ma halallah, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Gara-gara saksi palsu ini, tanahnya fulan asli milik fulan akhirnya beralih, pindah kepemilikan. Subhanallah.
Maka fala syai'a minal kaba'iri a'dhama dhararan wala aktsara fasadan minha ba'da syirk. Maka tidak ada sesuatu dari dosa-dosa besar yang lebih besar madaratnya atau lebih luas, lebih banyak kerusakannya dibandingkan saksi palsu setelah kesyirikan. Dan ajaibnya itu banyak itu di pengadilan jemaah. Kita enggak menyalahkan pengadilan. Pengadilan itu enggak bukan mereka ya hakim enggak ada urusan dengan itu. Hakim kan cuma menerima ini saksi, ini saksi. Hakim enggak bakal bilang, "Oh, ini saksi palsu ya." Enggak bakal ngomong gitu. Dan saksi palsu enggak bakal, "Iya, Ustaz, saya saksi palsu." Enggak bakal ngomong gitu juga. Ya. Maka berat ini saksi palsu ini. Dan orang enggak bisa melakukan saksi palsu di pengadilan misalnya. Kecuali kalau dia mantap, kecuali dia emang pinter bohong. Ibaratnya orang enggak bakal pinter ada domba kecuali dia pinter ghibah. Nah, orang enggak bakal bisa lihai dalam saksi palsu kecuali emang dia pinter bohong dulu, baru dia bisa saksi palsu. Jadi tenang dia ketika berbohong. Subhanallah. Benar, saksi palsu itu berat, Pak. Antum di RT aja, skala RT doang nih, Pak. Ada perseteruan fulan dengan tetangganya misalnya. Antum karena pro dengan fulan, antum pakai saksi palsu. Benar, Pak, saya saksikan begini, padahal enggak. Itu aja kadang hati udah derdek gitu loh. Itu baru skala RT. Gimana kalau pengadilan agama? Gimana kalau pengadilan negara? Gimana kalau apa yang kasus negara tuh? Ya Masya Allah. Ya maka hati-hati sih ya ini ya. Qaul zur, syahadatu zur. Sebagian ulama ada yang menyatakan qaul zur di sini artinya adalah kufur, syirik. Berkata kesyirikan atau menghadiri kekufuran atau kesyirikan, menghadiri ritual kufur. Ada yang mengatakan begitu, walaupun ini didhaifkan, pemahaman ini didhaifkan sebagian ulama, tapi ya perlu hati-hati juga. Ya, kita nggak usah misal ada debus, ada apa gitu, tonton acaranya, ya kemudian ada sulap ini sulap itu, ini semua bohong. Maka jangan bersaksi, jangan menyaksikan itu gitu loh. Walaupun cuma di YouTube, sulap-sulap itu nggak usah. Sulap yang mungkin antum fadol nyonton yaitu sulap gundu taruh sini terus gini. Nah, itu baru boleh nonton sepuas antum, Pak. Ya. Gitu. Atau gundu taruh sini terus gini terus hilang. Fadol antum tonton sampai besok enggak apa-apa. Tapi kalau sampai bisa ngilang, bisa potong tangan dan seterusnya, ini khawatirnya masuk syahadatuz zur. Menyaksikan kebohongan, enggak usah. Enggak usah, jangan mau. Ya, kemudian acara-acara hantu-hantu yang itu sebenarnya di setting ya, dan antum tahu sebaiknya tidak usah ditonton. Wallahu a'lam. Mungkin kita cukup sampai sini jemaah sekalian rahimakumullah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.